berjumpa lagi di Nesa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya main ke Limas Farm, terletak di Teluk Naga. Nah, kita akan temui Dani, pemilik Limas Farm ini. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita bahas tuntas tentang koki. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Halo, apa kabar? Kabar baik. Ya, Mas. ya baik-baik ya. Ini kita mau kupas tuntas tentang koki nih. Boleh. Silakan dulu, Mas. Oke. Ya. Oke teman-teman, hari ini saya main ke Limas Farm ya, saya bersama Dani, dan di sini tempatnya Goldfish. Ya. Betul sekali, Mas. Nah, dari kapan ini berdirinya Farm Limas ini? Kalau Limas sendiri sih berdiri sudah lama ya. Ya sekitar dari tahun 60-an sudah ada. Bukan Limasnya, Goldfish-nya ini kita udah kerja udah dari tahun 60-an. 60-an. Nah, kebetulan aku sekarang udah di generasi ketiga. Generasi ketiga? Generasi ketiga. Nah, kalau mulai adanya namanya Limas itu sekitar 15 tahun yang lalu lah. Iya, kita mulai berdiri Limas menggunakan badan usaha. Di sini juga? Di sini juga. Di sini juga. Nah, ini jadi turun-temurun ya? Turun-temurun. Nah, dulu waktu bisa melanjutkan ini nih, belajar atau diajak apa disuruh? Memang kebetulan aku sendiri hobi. Oh, hobi. Hobi, nah ikan ya, dari saudara-saudara yang lainnya ya aku yang paling hobi gitu. Jadi dari SD pun kita saya sendiri udah piara ikan. Udah piara ikan? Udah piara ikan. Emang cuma koki doang apa banyak lainnya? Spesialis koki. Spesialis mas koki. Ya. Nah, ini teman-teman ya, banyak yang piara koki ya, goldfish ini kebanyakan mati. Ya. Bisa perawat seperti apa sih merawat yang bagus untuk koki ini? Ya. Ya. Koki banyak orang yang masih menganggap bahwa koki itu fragile. Fragile itu dalam artian ringkih, gampang mati, dan lain-lain gitu. Sebenarnya ya, koki itu ikan yang sangat kuat. Yang penting kita ngerti how to care-nya. Ya. Sudah mengerti how to care-nya, seperti apa? Terutama yang harus kita siapkan adalah tempat pemeliharaannya. Tempat pemeliharaannya seperti apa, standar tempat pemeliharaannya itu harus seperti apa. Terus kedua, kita harus bisa tahu cara mengkarantina ikannya itu. Kita beli, kita karantina di rumah, baru boleh kita lepas ke tank. Yang ketiga, kita tahu pakan yang bagus seperti apa, air yang bagus seperti apa. Nah, cukup 3 itu sih ya sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, itu penyebabnya apa itu ya? Kalau orang bilang disebutkan bahwa koki itu cepat mati, itu kenapa itu? Kenapa orang kebanyakan pada umumnya menganggap koki itu cepat mati? Satu, mereka nggak siap sama standar pemeliharaan mas koki itu. Standar pemeliharaannya mereka nggak siap. Mereka beranggapan bahwa koki di tank akuarium dengan isi air dengan fasilitas yang seadanya seperti itu. Itu bukan standar pemeliharaan mas koki. Itu hanya istilahnya akuarium display lah. Tapi kalau untuk long term, jangka panjang itu bukan maunya. Bukan istilahnya bukan tempatnya lah gitu ya. Kalau untuk pemeliharaannya sendiri ada, misalkan filternya itu harus seperti apa. Besar filter minimal 30% daripada volume airnya, volume tanknya. Nanti di dalam filter itu mau pakai yang biologis kah, mau pakai yang mekanis kah, itu ada. Lampu UV itu wajib untuk pemeliharaan mas koki. UV sterilizer itu wajib. Untuk goldfish sendiri itu umur paling panjang ya, umur paling bisa bertahan berapa tahun? Goldfish pada umumnya untuk di iklim tropis seperti kita, besarnya itu sangat cepat. Di sini yang paling tua kita 8 tahun ya, dengan pemeliharaan standar. 8 tahun. Dengan pemeliharaan standar. Standarnya itu ya pemberian pakannya secara rutin, nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu sedikit juga, itu bisa 8 tahun.
Dan standar itu maksudnya dengan akuarium standar? Oh enggak, dengan Gimana itu? nanti ya kalau misalkan goldfish itu tempat fasilitas goldfish dibagi dua, Ya. display atau grooming. Itu beda. Ya. Itu pasti beda. Beda. Beda filtrasi, beda volume air, itu beda, Mas. Ya. Kebanyakan orang kan taunya akuarium. Nah, yang dijual di toko-toko di pasaran yang ada itu hanya untuk display. Itulah display. Itu ukuran 1 meter, 2 meter display. Itu paling besar 1,5 meter itu udah display. 1 meter display. 1,5 meter itu untuk display dan atau untuk kuarantin. Ya. Untuk karantina. Tapi kalau untuk grooming itu di atas 2 meter. Di atas 1,5 meter itu untuk grooming. Itu untuk jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Terus masalahnya yang kedua, mati itu dari ikannya. Dari ikannya. Si hobis searching ikan ya, mencari ikan banyak sumber kan ya, mungkin dari toko ikan, terus dealer-dealer mas koki, farm. Nah itu yang harus bisa si hobis ini mengerti dulu dari toko ikan. Ya. Toko ikan, ikannya sehat nggak? Ada bawa kutu kah? Ada apakah? Ya. Dari si showroom juga begitu, dari farm juga begitu. Dia harus mengerti lah. Ada kutu atau sakit atau apa. Minimal koki ini sehat, berenangnya aktif, Ya. warnanya juga nggak pucet, nggak pudar. Itu pasti ikan sehat. Ikan sehat. Ya. Setelah kita beli dari toko atau dari sumber lainnya, kita karantina di rumah. Ya. Karantinanya untuk buang bakteri, parasit dan lain-lain. Ya. Setelah melewati proses karantina itu, barulah kita masukkan ke dalam main tank atau tank utama untuk pembesaran. Itu untuk grooming disebutnya. Grooming. Ukuran berapa standarnya? Standarnya sih paling enak Untuk grooming. minimal ya. Minimal itu udah ukuran 1,5 meter kali 1 kali 70. Oke. Dengan filtrasi kurang lebih minimal 30% dari volume tanknya. Ya kalau mau lebih besar lagi sih nggak masalah sih ya, lebih bagus malah gitu. Filter itu apa aja sih isinya? Kalau kita di sini filtrasi kita pakai biologis aja sih ya. Biologi. Biologis itu kita pakai Jepmet, karang jahe, dan pakai jaring nelayan. Jaring nelayan. Ya. Paling kita main bakteri aja sih ya, biologis aja sih. Oke, hitungan 1,5 meter itu untuk grooming ya. Ya minimal 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, kalau udah masuk karantina, kita masukin ke sana gitu ya. Mana itu? Kalau untuk saat masa karantina, terutama obat juga Obat, kita ya, pakai, oke. terutama antibiotik. Ya. Antibiotik, obat kutu. Obat kutunya ini kita bisa ada yang ada di pasaran lah ya untuk Ya. obat-obat kutu itu sangat penting. Itu untuk obat kutu itu seperti demilin dan lain-lain gitu kan. Itu untuk buang namanya parasit yang ada di luar tubuh. Ya. Nah, tapi kalau untuk antibiotik itu untuk membersihkan yang di dalam tubuh gitu. Itu selama minimal 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu karantina. Ya. Lalu Kalau untuk pakan selama karantina, kita pakai basic yang ya seperti yang basic diet atau yang lemak yang ada probiotiknya itu lebih bagus untuk ikan. probiotik. Ya. Probiotik. Salah satunya mungkin dari Hikari ya. Betul. Dari Hikari. Biasanya pakai apa kalau itu? Dari Hikari itu? Kalau untuk pakai Hikari kita kalau untuk masa karantina kita pakai Saki fancy yang kecil-kecil yang Kecilan ukuran small dia. Oh, dia seperti seres gitu lah ya. Karena kalau dia kecil lebih bagus untuk pencernaannya. Jadi kerja si pencernaan itu nggak terlalu keras, nggak terlalu berat. Ya. Oke. Lebih bagus. Itu di karantina itu kasih pakannya berapa dalam sehari? Sekali atau 2 kali cukup. Sekali, 2 kali? Iya, selama masa karantina. Ya. Kalau kita udah masuk ke Kalau sudah masuk ke dalam kolam pembesaran, saran, kalau untuk koki sih nggak ada batas minimumnya ya. Dia makan terus. makan terus salah satunya kalau ikan koki. Makan terus. Nah, Yang kita penting, yang paling penting, makannya sedikit tapi sering. Mau 10 kali nggak apa-apa, yang penting sedikit, habis. Sedikit, habis. Sedikit, habis. Sedikit, habis. Nah, kalau sekarang, kalau kita mau memberikan makan sedikit tapi sering, Ya. kalau kita orang sibuk gitu kan, Ya. hanya bisa nikmati malam. Ya. Sekarang udah enak. Teknologi untuk membantu grooming itu sudah gampang sekali. Kita pakai food timer auto feeder gitu. Ya. Tinggal kita setel auto feedernya, ya putar sendiri. menit, berapa jam sekali. Berapa jam, Ya. ya udah keluar sendiri. Ya. Jadi
Sebenarnya kalau koki itu sekarang ya bisa dikatakan itu sangat gampang meliharanya. Yang penting kita tahu sistemnya, ya seperti tadi standar akuariumnya, apanya. Karena yang jalan ini nanti sistem. Ya. Kita hobis itu nggak usah repot-repot ganti air begini, gini, harus begini itu nggak usah kayak gitu. Ya. Karena sistem semua yang jalan. Yang penting contoh simpelnya gitu Mas ya. Airnya itu kita endapkan lah 3 hari. Endapkan 3 hari. Itu mau air sumur, mau air pump, mau air apa, pokoknya kita endapkan lah 3 hari. Oke. Lalu kita ganti airnya seberapa banyak sih ganti air idealnya? Sebenarnya ganti air yang idealnya itu ya, kalau filtrasi kita udah bagus nih, kita cukup drip water kok. Tetes itu lama-lama ya dia kan bercampur dengan sendirinya, itu fresh lagi gitu. Dan media yang ada di dalam filternya itu ya kita cuci berkala untuk maintenance ya. Ya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, Sabtu Minggu misalkan weekend kita libur kantor nih, cari aktivitas kan itu loh sebenarnya aktivitas itu yang menjadi salah satu seninya melihara Mas Koki. Seninya. Bisa ambil contoh deh yang ini. Ini ukuran berapa ukuran tanknya? Kalau ini ukuran tanknya kebetulan yang di belakang kita ini ukuran tanknya 5 meter kali 2 meter kali 1 meter. Ya. Dan jumlah kokinya? Lebih dari 200 sih. Lebih dari 200. Ini dulu masuk ukuran berapa paling kecil lah itu nggak? Kalau paling kecil ini ukuran 10 cm lah kita masuk. Ya. Nah, apa ukuran ini mempengaruhi nggak? Ukuran kecil sama yang besar disatuin gitu pengaruh nggak? Sebenarnya sih ada pengaruhnya ya. Kalau yang kecil lebih baik kita tempatkan di tempat yang kecil dulu. Setelah dia besar, baru kita misalkan pindah ke tempat yang besar. Masuk ke kita ini. Iya. Jadi kalau size aja beraneka ragam size, campur-campur aduk, agak ini juga agak kasihan lah sama yang kecil, pasti nggak kebagian makan karena dia kegibas-gibas sama yang besar. Itu aja sih keganggu keganggu aja sama yang besar. Nah kalau untuk pertumbuhan ini ya, pertumbuhan di dalam tank ukuran ini 5 meter ini ya. Nah, untuk pertumbuhannya ini dengan kasih pakan dalam sehari berapa kali? Kalau untuk pertumbuhan di dalam tank yang seperti ini, kita kasih makan di sini bisa 8 sampai 10 kali. 80 kali tadi seperti tadi ya dibilang. Sedikit tapi sering. Sering ya. Nah, itulah itu. Untuk pertumbuhannya naiknya berapa sih? Untuk pertumbuhan badannya dalam sebulan berapa? Normally 1 bulan itu kalau dengan kepadatan yang nggak sepadat ini ya, dengan kepadatan yang sesuai gitu ya, itu naik 1 inch lah. 1 inch di ukuran tertentu. Jadi misalkan ukuran ikan itu 10 cm awal ya, itu naik ke 15 cepet. Tapi kalau udah 15 ke 17 ke 18 dia agak lambat. Dan seterusnya kalau dia sampai 20 kesananya juga agak lambat. Jadi dia masa cepatnya itu dari 8 cm. Mulai dari 8 cm sampai 15 cm dia cepet grow-nya. Jadi ya teman-teman ya, semuanya itu harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan, betul. Nah, jangan cuma siapin tank lalu masukin koki. Nah kalau untuk display sendiri gimana? Nah, awet gitu. Kalau untuk display ya, kalau untuk display sih sebenarnya ya, kalau untuk display sendiri orang kan display ini ya nggak bakal bisa lama sih ya, beda sama grooming gitu. Nah orang banyak kan yang salah kaprahnya begitu Mas. Koki beli di toko, pastilah ya. Kita beli di toko sebenarnya mereka orang pun nggak hanya untuk ditaruh di sudut ruangan atau apa gitu kan, untuk penghiasan. Nah itu yang sebenarnya nggak bisa long term, nggak bisa jangka panjang, beda nggak bisa kita sama ratakan gitu. Tapi kan yang ada, yang orang-orang umumnya pada tahu, pada umumnya ya itu display itu mau disamakan dengan grooming, itu beda. Itu totally different. Jadi tetap nih kalau di display itu dengan ukuran 1 meter, jangka waktu panjang hidupnya ya nggak bisa panjang juga. Nggak bisa panjang. Dan grow ikannya akan terganggu. Grow-nya ya. Grow-nya akan terganggu karena volume airnya nggak cukup gitu. Dengan beberapa ikan juga, mungkin nggak usah banyak-banyak, tetap sama. Beda. 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 Jadi emang
diutamakan kalau untuk pembesaran ya, emang di ukuran tank yang besar. Betul, dengan fasilitas ya standarnya filtrasinya yang seperti kita bilang tadi Ya. harus minimal 30% dari volume airnya dan wajib UV. Bang, wajib UV. UV itu wajib. Kalau tadi di display, misalnya dalam sebulan kali masukin ke yang besar. Oh boleh, Nggak masalah. boleh. Kita Berarti itu bisa ada rolling, kita rolling gitu boleh. Boleh ya. Ada banyak kok. Sekarang hobis gitu ya Mas ya. Jadi Mengatasi kematian seperti itu kan. Nah, mereka punya aquarium display di dalam rumah. iya. Di dalam rumah itu kan indoor itu kan kendalanya warna akan redup karena nggak kena matahari. Matahari. Ya. Lalu mereka punya kolam pembesaran, kolam grooming di luar. Jadi mereka rolling setiap 1 bulan sekali ikannya. Ya. Dan ya pastinya yang seperti itu lebih enak gitu, karena kita dapat suasana segar terus. Iya. Setiap bulan ganti ikan, dan malah lebih enjoy seperti itu gitu. Ya mungkin itu salah satu alternatif ya. Betul. Ya, jadi rolling. Di rolling ya. Di rolling Jadi nggak ikannya. ikannya itu aja. Enggak. Gitu. Pas mati beli lagi. Kecil sih ya kemungkinannya kalau kita sudah standar pemeliharaan kita sudah baik dan benar, kecil kemungkinannya untuk sakit, mati itu sangat kecil sekali Mas. Ya. Ya teman-teman ya, untuk alternatif mungkin kalau kita punya display, ya kita usahakan ada akuarium yang lebih besar lagi untuk di sana lah untuk groomingnya ya. Untuk groomingnya betul. Nah, jadi nggak, kalau cuma mungkin bisa di rolling dengan sebulan sekali. Betul. Nah, gitu. Nah, kalau untuk pakan ya, nah pakan ini kan selama ini pakai pakan hikari. Betul. Itu pakan apa yang digunakan? Kita pakai high-grow. High-grow. Saki high-grow. Saki. Saki. Kita terutama tetap pakai Saki high-grow. Ya. Itu apa kelebihannya dibanding yang lain? Probiotik. Probiotik. Probiotiknya. Nah, dengan pertumbuhannya gimana? Atau kelebihannya dengan koknya Saki itu? kita pakai di sini kalau untuk so far selama ini ya, pertumbuhannya speed grow-nya itu terutama di speed grow. Speed grow. Speed grow cepet, Cepat. perut nggak sembelit, Ya. warna air nggak cloudy, nggak butek Nggak butek. Ya. gitu. Dan kalau kotorannya gimana? Kotorannya malah kalau yang Saki probiotik, semua jenis varian Saki lah ya. Ya. Varian Saki itu banyak varian, pokoknya semua jenis varian Saki. Kotorannya les. Dikit sekali, karena apa? Pakan yang bagus Ya. akan mengeluarkan kotoran yang sedikit. Kenapa? Dia keserap semua Keserap sama tubuhnya ya. sama tubuhnya. Ya, oke. Itu yang nggak bakal bisa kita jumpai di produk-produk lainnya. Hikari sendiri ya kebetulan kita selalu kasih input sama Hikari, sama pabrikan di Jepang seperti ini, kayak gini. Jadi apa yang kita inginkan mereka bisa realisasikan gitu. Ya, ya. Dari kapan menggunakan hikari? Kita udah menggunakan Hikari sih udah cukup lama ya. Dan kebetulan sama Hikari sendiri kita sudah kenal hampir lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Lebih dari 10 tahun ya. Oke. Jadi hikari ini sudah jaminan lah, karena dari Dimas sendiri penggunanya continue ya, udah 15 tahun ini. 15 tahun. Jualan lokal. Kalau untuk penjualan kita lebih fokus sekarang ke ekspor. 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 Ekspor ya. Ekspor dengan negara-negara ya sekarang sudah hampir 5 benua sih kita ada ya. Oh ya. Eropa, Amerika, Australia, Asia, Jepang, dan Afrika Selatan. Biasanya yang mereka pesan itu jenis apa sih? Semua. Semua? Banyak semua jenis Mas. Semua jenis. Semua jenis. Nah, Ya dari mulai yang commercial grade sampai yang high grade ada. oke. Kalau di lokal tetap melayani juga. Lokal kita ada divisi sendiri, divisi retailnya kita ada, divisi wholesale-nya juga kita ada. Oke. Gitu. Ya, mungkin bisa diarahkan teman-teman yang di lokal ini berminat gitu dengan kopi ada di Limas nih, kemana nih mereka cari? Kalau mereka mau cari bisa visit IG kita, Instagram kita di Limas Farm. Limas Farm. Instagram kita. Nanti di sana ada tertera kontak marketing retailnya kita ada di sana. Ya. Oke. Dan kalau untuk produk-produk Hikari
Untuk produk-produk Hikari bisa yang kita jual juga, kita ada punya online store juga di Tokopedia, di Shopee dan lain-lainnya, itu di Limas Online Store. Limas Online. Nah, teman-teman ya, untuk produk Hikarinya, penjualan produk Hikari juga di Tokopedia. Ada. Nah, Limas Store. Limas Online Store. Limas. Pemula nih pengen belajar cara edukasi tentang golf fit ini kemana nih? Ya, kalau untuk di pemula jangan malu lah untuk bertanya, jangan segan-segan kita untuk bertanya kepada yang ini ya. Kalau di kita pun di sini di Limas nanti di IG, di Instagram kita ada nomor marketing retail kita. Jangan malu untuk kontak, bertanya, nanti kita bisa bantu untuk terangkan how to carry-nya seperti apa, how to do-nya seperti apa. Itu yang akan membuat kita gampang melihara maskok itu seperti apa gitu. Oke, itu aja Dani ya. Makasih nih informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman untuk merawat golf fit ini lancar. Siap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu liputan ngobrol dengan Dani dari Limas Farm. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Vlog. Ya, kita sendiri sebagai orang Indonesia harus berbangga karena produk kita ini sekarang di dunia ini sudah bisa memasuki pangsa pasar dunia. Jadi yang namanya ikan lokal itu jelek, namanya ikan lokal itu nggak bermutu atau apa, itu sangat salah besar. Karena sekarang Indonesia sendiri pun sudah bisa mengekspor ikan-ikan kualitas yang terbaiknya seperti ke Vietnam, Malaysia, Singapura, Jepang, bahkan negara-negara Eropa dan Australia lainnya gitu. Jadi sangat salah kalau bisa dibilang ikan import bagus.